Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan jurisian. Kembali lagi bersama saya Siti Romlah dalam sesi edukasi hukum oleh Juris Police Institute, di mana pada saat ini saya akan menyampaikan materi terkait notifikasi, konsultasi, dan monitoring dalam merger, konsolidasi, dan juga akuisisi part 1 notifikasi, merger, konsolidasi, dan monitoring. Eh, Sebelumnya kawan-kawan, materi ini adalah materi lanjutan daripada materi edukasi hukum sebelumnya, di mana saya pernah memberikan edukasi terkait dasar-dasar merger, konsolidasi, dan juga akuisisi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana sebenarnya uh, pada saat melakukan aktivitas merger, konsolidasi maupun akuisisi itu uh, ada suatu kewajiban untuk melakukan notifikasi atau hak-hak seperti konsultasi, dan juga bagaimana pengawasan dalam adanya merger dan juga merger, akuisisi maupun konsolidasi yang dilakukan oleh suatu badan hukum, di mana sebenarnya notifikasi, konsultasi, dan juga pengawasan itu didasari oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk notifikasi, dan juga pasal 5. Sedangkan untuk konsultasi itu sendiri diatur dalam pasal 10 PP nomor 57 tahun 2010, di mana sebagai bentuk pengawasan daripada penggabungan, peleburan, dan juga pengambil alihan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk pos evaluasi atau pemberitahuan, atau yang biasa juga dikenal dengan notifikasi, di mana notifikasi ini sendiri dilakukan setelah adanya merger, konsolidasi maupun akuisisi yang setelah dilakukannya merger, akuisisi maupun konsolidasi. Sedangkan untuk bentuk praevaluasi atau konsultasi itu dilakukan sebelum terjadinya merger, akuisisi maupun konsolidasi. Yang mana untuk konsultasi ini sendiri akan kami bahas pada part selanjutnya, yakni part 2. Selanjutnya, untuk notifikasi itu sendiri tadi sudah disebutkan dasar hukumnya. Sebenarnya notifikasi ini diwajibkan bagi para pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan juga notifikasi ini dibatasi oleh adanya waktu pemberitahuan, serta bagaimana pihak-pihak yang siapa saja pihak yang diwajibkan untuk melakukan notifikasi dan bagaimana prosedur daripada notifikasi itu sendiri. Untuk syarat notifikasi kepada KPPU itu sendiri sebenarnya tidak seluruh kegiatan aktivitas merger, konsolidasi maupun akuisisi itu wajib untuk melakukan notifikasi kepada KPPU. Ada beberapa syarat di mana seorang pelaku usaha itu diwajibkan untuk melakukan notifikasi. Ada 3 syarat. Yang pertama itu terkait adanya batasan nilai notifikasi, di mana ketika seorang pelaku usaha atau di mana bagi badan usaha yang melakukan merger, akuisisi maupun konsolidasi sudah melalui batas nilai yang diwajibkan untuk melakukan notifikasi, maka badan usaha tersebut diwajibkan untuk melakukan notifikasi. Yang kedua, apabila merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dan yang ketiga, di mana apabila merger, konsolidasi, dan juga akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan joint venture. Selanjutnya, bagi nilai batasan nilai untuk wajib notifikasi itu sendiri. Pertama, itu bagi badan usaha yang hasil merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, yang mana nilai aset gabungannya itu mencapai nilai 2,5 triliun rupiah. Nilai bagaimana sih cara penghitungan nilai aset badan itu sendiri? Sebenarnya cara penghitungan nilai aset badan usaha merger, konsolidasi, dan juga akuisisi itu sendiri itu dihitung dari jumlah jumlah gabungan hasil dari nilai aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak. Jadi ketika nilai aset yang sudah diaudit
bagi masing-masing pihak yang akan melakukan merger, akuisisi maupun konsolidasi dijumlahkan, maka itu adalah nilai aset dari badan usaha hasil merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Di mana ketika hasil nilai aset tersebut sudah mencapai nilai 2,5 triliun atau bahkan lebih, maka terdapat kewajiban bagi badan usaha tersebut untuk melakukan notifikasi kepada KPPU. Selain dihitung dari nilai aset, eh, kewajiban untuk melakukan notifikasi juga dapat dihitung dari nilai penjualan atau omset badan usaha, di mana nilainya itu adalah 5 triliun rupiah bagi nilai penjualan gabungan bagi badan usaha yang melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Lantas bagaimana sih penghitungan untuk penjualan omset ini? Itu dihitung dari apa? Untuk nilai hasil omset gabungan itu dihitung dari jumlah nilai penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan tahun terakhir yang telah diaudit pada masing-masing pihak. Jadi A dan B pada tahun terakhir, pada tahun setelah dihitung untuk tahun terakhir dan juga setelah di audit, dan jika digabungkan antara perusahaan A dan B yang akan melakukan merger ini, dia nilai omsetnya mencapai 5 triliun rupiah, maka terdapat kewajiban bagi perusahaan A dan B yang akan melakukan merger ini untuk melakukan notifikasi kepada KPPU. Selanjutnya, bisa juga apabila bidang badan usaha tersebut bergerak di bidang perbankan, maka nilai yang digunakan adalah nilai 20 triliun rupiah. Sehingga bagi badan usaha yang bergerak di bidang perbankan yang ingin melakukan merger, konsolidasi, dan maupun akuisisi, itu kewajiban notifikasi itu berada pada angka apabila nilai hasil aset gabungan itu adalah 20 triliun rupiah. Selanjutnya, terkait apa sih yang dimaksud dengan terafiliasi? Karena tadi salah satu dari syarat melakukan notifikasi bagi badan usaha yang melakukan merger, akuisisi, dan juga konsolidasi itu adalah mereka tidak terafiliasi antara satu sama lain. Di mana sebenarnya terkait afiliasi ini itu dijelaskan di pasal 7 PP nomor 57 tahun 2010, yang mana ya badan usaha yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pertama, badan usaha tersebut memiliki hubungan antar perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, di mana terdapat seseorang yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, atau dua, adanya hubungan antar dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B, mereka adalah holding dari perusahaan C. Ketika perusahaan A dan perusahaan B akan melakukan merger, maka mereka adalah dua perusahaan yang terafiliasi sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi, karena seyogyanya mereka dalam doktrin single economic entity, mereka adalah satu entitas yang sama, di mana dalam doktrin tersebut menyebutkan di mana doktrin ini digunakan dalam persaingan usaha. Ketika suatu holding dia memiliki kekuatan untuk mengatur uh, para anak perusahaannya, maka mereka dihitung menjadi satu perusahaan yang sama. Karena mereka dihitung penguasaan pasar mereka akan dihitung menjadi sejumlah pasar penguasaan pangsa pasar oleh satu perusahaan, yakni perusahaan holding tersebut. Atau perusahaan A merupakan anak perusahaan dari perusahaan B. Mereka akan melakukan merger, maka kedua perusahaan ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi karena mereka memiliki afiliasi antara satu sama lain. Selanjutnya, terkait adanya tadi ketika joint venture, merger, akuisisi, dan juga konsolidasi terjadi pada perusahaan joint venture, di mana sebenarnya pada intinya yang dimaksud perusahaan joint venture itu adalah bentuk usaha bersama yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih, di mana kedua perusahaan tersebut memiliki kuasa atas perusahaan yang diciptakan tersebut. Contoh, A dan B membentuk perusahaan joint venture C, di mana perusahaan tersebut
A memiliki kepemilikan saham 50% dan B memiliki kepemilikan saham 50% yang sama. Sehingga perusahaan A dan B memiliki kekuasaan pada perusahaan C dengan skala yang sama. Nah, maka ketika perusahaan A, B, dan C ini akan melakukan merger, akuisisi, dan juga konsolidasi, maka mereka diwajibkan untuk melakukan notifikasi kepada KPPU. Selanjutnya terkait waktu notifikasi, di mana sebenarnya waktu notifikasi ini adalah unsur yang sangat diperlukan karena ketika waktu notifikasi itu lewat daripada waktu yang ditentukan, maka terdapat sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada badan usaha itu sendiri. Sehingga kita sebagai seorang badan usaha yang akan melakukan merger, akuisisi maupun konsolidasi harus memitigasi resiko tersebut sedini mungkin dengan cara mengetahui batasan-batasan waktu notifikasi itu sendiri. Dalam Undang-Undang 5 1999 maupun dalam PP 57 tahun 2010 itu disebutkan bahwa untuk waktu notifikasi itu adalah 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan juga pengambil alihan telah berlaku efektif secara yuridis. Di mana sebenarnya yang dimaksud dengan berlaku efektif secara yuridis itu sangat sulit untuk diberitahukan apa yang dimaksud berlaku secara berlaku efektif secara yuridis. Namun dalam peraturan Komisi nomor 10 nomor 3 tahun 2010 itu memberikan perincian tentang tanggal efektif secara yuridis itu sendiri. Pertama, kita akan membahas satu-satu, di mana di sini saya akan membahas pertama terkait tanggal efektif yuridis bagi perseroan. Untuk proses merger bagi perseroan, maka tanggal efektif itu jatuh pada tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar. Bagi perseroan yang akan melakukan konsolidasi, maka tanggal efektif yuridis itu berlaku pada saat tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan yang baru berdiri atas hasil konsolidasi tersebut. Dan bagi mereka, badan usaha yang akan melakukan akuisisi, maka tanggal efektif yuridis perseroan itu dihitung sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar. Contoh, apabila sebuah perseroan terbatas, A dan B melakukan merger. A adalah pihak yang menerima merger. SK Kemenkumham atau SK Menteri atas perubahan anggaran dasar itu baru dikeluarkan atau diberi tanggal pada tanggal 1 Oktober. Maka tanggal 1 Oktober itulah tanggal efektif perseroan itu melakukan merger tersebut. Sehingga kewajiban apabila perusahaan A dan B yang melakukan merger ini telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan kewajiban untuk melakukan notifikasi, maka dimulai pada saat tanggal 1 Oktober tersebut sampai 30 hari kemudian itu adalah jangka waktu di mana perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan notifikasi kepada KPPU. Karena hal tersebut ketika lewat 1 hari saja daripada jangka waktu 30 hari yang sudah ditentukan tersebut dari tanggal efektif yuridis perseroan itu melakukan merger, akuisisi dan juga konsolidasi, maka terdapat sanksi administratif di mana bagi setiap hari keterlambatan itu diwajibkan untuk membayar denda 1 miliar sampai dengan batasan 25 miliar rupiah. Sehingga kita bagi pelaku usaha atau badan usaha yang akan melakukan merger, konsolidasi dan juga akuisisi diharapkan untuk selalu hati-hati dan juga selalu waspada untuk selalu menghitung tanggal efektif yuridis perseroan dan juga memperhatikan kewajiban syarat-syarat kewajiban bagi notifikasi tersebut karena ketika lewat 1 hari tadi terdapat sanksi administratif yang wajib ditanggung oleh pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya tanggal efektif yuridis lainnya selain daripada perseroan, di mana di sini ada 3 menurut peraturan KPPU nomor 3 tahun 2010. Pertama, bagi perusahaan terbuka, di mana tanggal efektif yuridis itu mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi yang disampaikan kepada OJK atau tanggal terakhir pembayaran saham dan atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam
pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu. Dan bagi mereka, badan usaha non-PT yang akan melakukan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, maka tanggal efektif yuridis itu dihitung sejak tanggal ditandatangannya perjanjian penggabungan atau peleburan para pihak. Selanjutnya, tanggal efektif yuridis bagi merger, akuisisi, dan juga konsolidasi yang dilakukan di luar wilayah RI, di mana tanggal efektif yuridis itu dihitung paling lambat 30 hari sejak tanggal ditandatanganinya dan atau diselesaikannya perjanjian dan atau persetujuan pemerintah, para pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan saham dan atau aset perusahaan oleh para pihak. Selanjutnya terkait siapa sih yang wajib untuk menyampaikan notifikasi itu sendiri kepada KPPU. Karena kita tahu pada saat kita melakukan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, maka di situ awalnya mereka adalah dua entitas hukum yang berbeda, perusahaan A dan perusahaan B. Namun ketika mereka melakukan merger, timbullah pertanyaan, siapa sih yang sebenarnya wajib untuk menyampaikan notifikasi? Sebagaimana saya yang sudah sampaikan di awal tadi, notifikasi itu dilakukan pasca adanya merger, konsolidasi, juga akuisisi. Nah, siapa yang wajib menyampaikan notifikasi? Dalam hal merger, maka yang wajib menyampaikan notifikasi adalah pelaku usaha yang menerima penggabungan. Dalam hal konsolidasi, maka pihak yang wajib menyampaikan notifikasi adalah pelaku usaha hasil peleburan. Dan bagi mereka yang melakukan akuisisi, maka pihak yang menyampaikan notifikasi adalah pelaku usaha yang melakukan pengambil alihan atau pelaku usaha yang menerima atau mengambil alih aset tersebut. Jadi sudah jelas kawan-kawan, empat pihak ini adalah pihak-pihak yang wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU. Selanjutnya, terkait proses notifikasi itu sendiri. Ada 4 tahap global yang bisa kita sampaikan pada saat ini untuk tahap proses notifikasi. Yang pertama adalah proses pemberitahuan tertulis, di mana di sini pelaku usaha yang akan melakukan merger, pelaku usaha yang melakukan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, itu diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada KPPU, di mana pemberitahuan tertulis tersebut dilakukan dalam jangka waktu tadi, maksimal 30 hari sejak tanggal efektif yuridis merger, konsolidasi, dan juga akuisisi tersebut, di mana untuk merger itu diwajibkan untuk mengisi formulir M1, untuk konsolidasi diwajibkan untuk mengisi formulir K1, dan untuk akuisisi diwajibkan untuk mengisi formulir A1 berserta dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan lainnya, seperti hasil dokumen ringkasan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang sudah ditentukan oleh KPPU. Selanjutnya adalah proses screening, di mana KPPU itu akan mempelajari dan melihat kelengkapan berkas-berkas dokumen, di mana nanti setelah menerima dokumen-dokumen dan juga formulir oleh pelaku usaha, maka KPPU akan menerbitkan tanda terima yang selanjutnya akan dipelajari dokumen-dokumen tersebut oleh KPPU. Nah, pada proses screening ini bisa saja nanti timbul perbaikan-perbaikan, di mana nanti komisi berhak untuk meminta berbagai dokumen tambahan dari pelaku usaha jika dipandang memang diperlukan untuk proses penilaian dalam notifikasi tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan penilaian, proses screening dan perbaikan ini sebenarnya ada pada satu tahapan, yakni proses tahapan penilaian notifikasi, di mana nanti KPPU akan berusaha menilai apakah dari dokumen-dokumen tersebut proses merger, konsolidasi, dan juga akuisisi tersebut memiliki hasil yang akan dinyatakan apakah mereka melanggar persaingan usaha sehat, apakah mereka terdapat unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat, maupun adanya praktek-praktek usaha monopoli. Setelah dilakukan adanya proses penilaian oleh KPPU, di sini tadi dari proses screening, perbaikan, dan juga penilaian itu sendiri, selanjutnya KPPU akan menerbitkan hasil penilaian, di mana nanti hasil dari penilaian ini akan dikeluarkan oleh
KPPU dalam bentuk penetapan notifikasi. Yang mana isi dari penetapan notifikasi itu sendiri bisa ada dua kemungkinan, yakni pertama adanya hasil penilaian tersebut bisa berupa terdapat adanya unsur monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, atau tidak terdapatnya unsur monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Dimana ketika tadi KPPU mengeluarkan penetapan notifikasi di mana merger, konsolidasi, dan juga akuisisi yang dilakukan oleh pihak badan usaha tertentu itu terdapat unsur-unsur monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, maka nanti KPPU berhak untuk melanjutkan hal tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut, yang mana hal itu nanti mungkin akan kita bahas pada pembahasan edukasi hukum lainnya. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apa Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juris Police Institute, to learn, to change, to grow. Terima kasih kawan-kawan.